Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD ya, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market Euro USD. Dan kita lihat ya di beberapa hari ke belakang, dari posisi hari Jumat, hari Senin, dan hari Selasa kemarin, untuk Euro USD sedikit melemah ya kalau kita perhatikan dari dorongan sebelumnya hari Kamis yang cukup signifikan, membentuk level tertingginya di 1.08678. Secara garis besar, pergerakan untuk Euro USD kecenderungannya masih kuat naik, dan tentunya kita masih memiliki target weekly di minggu ini yaitu di high monthly di 1.07363. Dan kalau kita lihat range pergerakan sampai dengan posisi saat ini ya, yaitu berkisaran di antara area support 1.04819 sampai dengan 1.08741. Kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement, posisi saat ini kalau kita tarik seperti ini ya, besar kemungkinan memang akan menuju ke area 50% atau area golden level, yaitu di 1.0677762. Tapi tentunya harus melewati yaitu area high monthly, tapi besar kemungkinan karena di sini ada beberapa rejection ya, besar kemungkinan dia akan turun dan melanjutkan kenaikannya. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Untuk di time frame 4 jam posisi saat ini ya, ini adalah penyampaian saya kemarin di mana pergerakannya masih membentuk sebuah area konsolidasi, dan tentunya hari ini setelah di sesi penutupan, di akhir sesi penutupan Euro USD terjadi penurunan ya yang cukup signifikan, ada impulsif bearish terjadi di mana candle hijau dimakan oleh candle warna merah, dan tentunya hari ini terlihat setelah bearish ya ada pembentukan area base tepat di area trendline yang warna kuning dan bergerak di bawah level psikologi 1.08017 yang menjadikan area konsolidasi di hari kemarin. Dan besar kemungkinan hari ini kalau kita lihat ya dari pergerakannya ini drop base drop kalau kita lihat di time frame 4 jam. Tapi tentunya saat ini terlihat indeks dolar terjadi penguatan ya pasca terjadinya suku bunga di Jepang. BOJ memutuskan menetapkan suku bunga sebesar minus 0,1%, tidak ada perubahan, dan ini mengidentifikasi bahwasanya terjadinya penguatan pada indeks dolar, dan sempat terjadi penurunan pada time frame 4 jam di Euro USD ya. Tadinya sempat terjadi kenaikan mendekati level psikologi dan saat ini bergerak ya, masih bergerak. Tentunya ini nanti akan berubah pukul 13.00 ya, jam 1 siang nantinya. Apakah akan ditutup di bawah area support 1.07868 atau dia akan kembali naik. Tapi tentunya tekanan seller sampai dengan posisi saat ini masih terjadi. Oke, sekarang kita berlanjut di time frame 1 jam untuk kita buatkan skenario hari ini, dan tentunya saya melihat posisinya di sini memang betul ya, ada drop base drop. Besar kemungkinan sederhananya harusnya pergerakan tuh Euro USD hari ini akan melanjutkan pelemahannya. Tapi saya ukur dulu target bawahnya sampai berapa dengan cara saya tarik garis dari titik tertinggi di hari kemarin sampai dengan titik terendah terakhir di sini. Ya, saya copy, saya tarik sampai dengan posisi terakhirnya. Oke, saya mendapatkan area berkisaran antara area ini ya, kalau kita lihat di kisaran 1.07020, artinya ada mendekati wilayah support. Oke, tentunya saya akan melihat posisi nantinya karena saya melihatnya posisi di sini ada pembentukan area konsolidasi ya, atau pembentukan area base sebelum terjadi kenaikan di hari sebelumnya. Maka menurut saya untuk hari ini ya, pergerakan Euro USD masih dipengaruhi oleh pergerakan indeks dolar yang terjadi penguatan. Menurut saya hari ini akan terjadi pelemahan ya, targetnya yaitu menuju area high monthly sebelumnya atau menuju area target weekly. Jika mana hal ini terjadi breakout, maka kecenderungannya akan mendekati area 50%, yaitu di kisaran 1.06776 ya posisinya sementara saat ini. Tapi hati-hati jika mana posisi yang saat ini pembentukan area base yang ini terjadi breakout kembali di level teratasnya yaitu level psikologinya, maka kecenderungannya bisa kembali naik ya. Maka itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita sell di sini, stop loss
antara area level psikologi atasnya di sini di 1.080117, karena kalau itu terjadi impulsif bullish maka kecenderungannya pergerakan bisa kembali ke area high monthly sebelumnya, yaitu saya tandain warna hijau. Itu yang perlu diperhatikan ya buat teman-teman semua. Maka ini saya hapus dulu lah, ini lebih baik seperti ini. Nah, jadi perhatikan, jadi informasi itu high low-nya ya. Sebentar, saya kasih level psikologi aja karena di sini membentuk sebuah area level psikologi yang mendekati harga running saat ini. Tentunya itu batasan atas dan ini batasan bawah yang terjadi barusan. Oke, maka kalau dua informasi ini kalau terjadi breakout antara level psikologi bawah dan level psikologi atas, maka akan melanjutkan atau bergerak naik. Tapi tentunya saya melihatnya sih di sini ada drop, base drop. Targetnya minimal di area high monthly sebelumnya ya 1.07363 sampai dengan supportnya 1.07132. Oke, sekarang kita berlanjut di market selanjutnya adalah GBP USD. Kita lihat di time frame daily. GBP USD masih kecenderungannya naik ya pasca terjadinya bearish untuk koreksi dan dia bangkit lagi terjadi kenaikan, dan tentunya hari kemarin terjadi impulsif bullish memperkuat kenaikannya setelah betul-betul bergerak di atas daripada key resisten ya. Ini key resisten sebelumnya saat ini menjadi support dan saat sekarang sudah bergerak di atas daripada high weekly. Menurut saya, gambaran saya ya terlihat ini membentuk sebuah area compression ya, pergerakannya kecil tapi naik. Dan yang perlu diperhatikan berikutnya, hati-hati, saya melihatnya di sini ada area order block sebelum nantinya besar kemungkinan area ini akan mendorong terjadinya penurunan. Hati-hati, ini saya tandain ya area ini, saya kasih blok di sini. Ini akan kuat mendorong pergerakan daripada GBP USD ya, akan kuat dorongannya turun. Hati-hati di wilayah tersebut antara area resisten 1.23442. Targetnya memang ke sana ya. Targetnya memang ke sini, ke area 1.23442 sampai dengan 1.24454. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam. Di time frame 4 jam terjadi kenaikan di hari kemarin. Tentunya, nah ini sudah saya tandain ya. Di area 50% di 1.21865 terjadi penguatannya. Ketika terjadinya pelemahan pada seller terjadi kecil-kecil sampai terjadinya perubahan buyer warna candle warna hijau yang mengidentifikasi terjadinya penguatan pada pergerakan GBP USD dan breakout area level psikologi atas yang kemarin sudah saya informasikan. Jika mana area tersebut di breakout maka kecenderungannya akan bergerak naik. Tentunya saat ini ada Dragonfly Doji ya di sini, dan saat ini mengkonfirmasi candle sedang berjalan. Ini juga berdampak pada indeks dolar terjadi penguatan di sesi Asia ini, maka GBP USD berpengaruh sempat terjadi penurunan, tapi ini menurut saya sifatnya retest ya. Ini saya hapus dulu karena saya akan tarik beberapa garis atau informasi buat teman-teman semua yang ini support kemarin ya. Saya ganti dulu sebentar. Jadi gini Oke, saya melihatnya ini membentuk sebuah racing wedge ya. Ini membentuk sebuah racing wedge, artinya ada dorongan buyer terjadi ya. Anda bisa lihat dorongan buyer terjadi, makin ke atas makin merucut ya kondisinya, dan ini juga yang atas makin merucut ke bawah. Artinya ada potensi pembentukan racing wedge terjadi di area ini. Nah, bentuknya seperti ini. Maka kalau kita buatkan struktur daripada pergerakan racing wedge ini membentuk pola seperti ini. Jadi ketika dia naik, ini kan naik ya. Dia naik, turun, naik terus turun. Ya, Anda bisa lihat dan saat ini bergeraknya seperti ini. Menurut saya ini akan seperti ini dan melanjutkan sampai dengan area order block. Nanti kita lihat apakah wilayah tersebut bisa terjadi penolakan seller yang cukup signifikan ya. Anda bisa lihat. Nah, ini adalah pergerakan compression ya. Tentunya compression itu biasanya kuat turun ya atau meliquidity area bawah, area ini dengan satu candle. Biasanya sangat tinggi sekali pergerakannya, tapi ya itu biasanya ada momentum ya. Kalau tidak ada momentum ya berat juga gitu. Tapi besar kemungkinan hari ini akan bergerak hanya mendekati wilayah resisten ya 1.23442 melanjutkan kenaikannya. Meskipun ada dorongan seller setelah terjadinya pelemahan pada penguatan ya pada indeks dolar, tapi tentunya ini akan menguji sekali lagi
area ya mendekati area trendline, kemudian besar kemungkinan koreksi di area key resistance become support dan kemudian dia akan berlanjut naik. Ini gambarannya untuk market GBP USD ya. Sekarang kita akan melanjutkan di market berikutnya yaitu USD Jepang Yen. Kita lihat dulu time frame daily. Wow, USD Jepang Yen langsung menguat ya pasca keputusan BOJ menetapkan suku bunga sebesar minus 0,1%. USD Jepang Yen terjadi penguatan pagi hari ini ya, boom, langsung naik di level 130.745. Artinya dorongannya akan kuat. Meskipun naik, saya melihatnya posisinya memang masih dalam tren turun ya. Hal yang perlu kita perhatikan di sini memang ini sempat terjadi penurunan dan sudah mencapai area target weekly-nya. Perhatikan area resistennya. Sebentar, saya pernah catat di sini. Oke, yang paling dekat adalah area trendline ini ya. Tapi besar kemungkinan kalau kondisi keputusannya ini menggerakkan USD Jepang yang lebih tinggi lagi ya, maka dia bisa berubah untuk tren besarnya menjadi tren naik loh. Hati-hati ya. Nanti kita lihat seberapa besar penguatan USD Jepang Yen dalam beberapa hari ke belakang. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 4 jamnya. Cukup signifikan untuk pagi hari ini ya, terjadi penguatannya dan saat ini berada di target weekly yang sudah saya gambarkan dan berada di MA50. Tentunya sudah break juga area resisten, saat ini menjadi wilayah area support. Kemudian ya ini akan terus menguat ya tentunya karena keputusan BOJ ini sangat kuat sekali dampaknya kepada USD Jepang Yen, terutama USD juga terjadi penguatan, Jepang ya juga akan terjadi penguatan, hal yang sama. Tentunya nantinya yang perlu kita perhatikan adalah area ini ya. Ada dua informasi ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini ya, area high weekly ya. Ini perlu teman-teman pantau area ini. Apakah nantinya akan terjadi penolakan atau tidaknya. Ini menjadikan titik pantau pertama. Yang kedua menjadi titik pantau berikutnya adalah area ini. Ya, area ini sangat penting, ini sangat dipantau sekali. Kalau tidak, bahaya, dia bisa bablas terus. Dan tentunya kalau nantinya ada pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan pembalikan posisi pergerakan USD Jepang Yen, bisa sell di wilayah tersebut. Tapi saat ini dorongnya kuat naik ya, hati-hati. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 1 jam. Skenario saya, menurut saya akan mencari titik sell ya tentunya dengan peluang kenaikan ini, yaitu ketika dia sudah break area trendline. Saya lihat dulu area ini. Oke, kalau ini nanti terjadi potensi baik single pattern, double pattern atau triple pattern, diprediksikan akan terjadi penurunan. Nah, seperti itu ya gambarannya ya. Seperti itu. Sekali lagi, kalau nantinya area tersebut ada pattern terbentuk baru sell. Tapi kalau tidak ada pattern jangan sell ya. Hati-hati karena potensi keputusan moneter yang ada di Jepang ini menunjukkan penguatan pada USD Jepang Yen gitu loh. Ya, yang kedua ini. Jadi intinya dua informasi itu yang menjadi titik pantaunya harap diperhatikan. Jika mana ada pembalikan pattern baru sell, kalau tidak ada jangan dilakukan. Oke, lebih baik Anda bisa ngikutin buy, tapi ketika dia retest menuju area supportnya ya 129.504 ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pair USD saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Serta jangan lupa jangan di skip ya untuk videonya supaya teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.